Yap, akhirnya ketua Golkar yang baru yaitu Bahlil membuka kedoknya sendiri dengan mengatakan bahwa Jokowi adalah Raja Jawa yang sangat berbahaya, jangan pernah macam-macam dengan beliau. Sehingga membuat kita sadar bahwa memang selama ini, selama 10 tahun, Pak Jokowi dan kroni-kroninya memang menebar sebuah sistem kerajaan. Pantas selama ini Pak Jokowi begitu menggebu-gebu bagaimana agar kekuasaan itu dilanjutkan oleh anak-anaknya. Sesuai semestinya sistem kerajaan-kerajaan untuk melanjutkan sebuah kekuasaan. Maka dari itu tidak heran jika sampai saat ini Pak Jokowi selalu berusaha menghalalkan segala cara bagaimana agar anaknya meneruskan apa yang sudah menjadi kekuasaan. Karena memang dari awal beliau menjabat ingin membuat Indonesia ini untuk menjadi kerajaannya. Dan pernyataan Bahlil ini menuai respon yang begitu menohok dari masyarakat, mahasiswa, baik itu Bang Rocky Gerung dan juga ada Ibu Megawati yang ingin berkenalan dengan sang raja tersebut yang disampaikan oleh Bahlil pada saat pidatonya di Golkar. Untuk itu, tanpa berlama-lama, langsung saja kita simak seperti apa videonya. Harus lebih paten lagi. Soalnya Bahlil. Memang celaka kita. Saya mau kasih tahu aja, jangan coba-coba main di barang ini. Ini, waduh, ngeri-ngeri sedap barang ini, saya kasih tahu. Dia orang mana sih? NTT apa mana tuh? Oh, Bandar Naik. Oh gitu. Makanya saya langsung sambil sarapan ketawa. Bilang ada Raja Jawa. Terus aku mikir, aku mau kenalan juga deh sama Raja Jawanya. Loh iya dong. Sejak kapan ada Raja Jawa? Awas lu ya, kalau nanti dipelintir-pelintir lo. Lo emang bener toh? Semua orang juga bener. Kapan ada Raja Jawanya? Apa enggak gile? Gile. Jangan sekali-kali pamerkan bahwa dia punya Raja Jawa. Rakyat adalah pemilik republik, bukan hanya kerajaan. Camkan itu Golkar dan Bahlilnya. Kita rakyat tidak pernah takut dengan rajanya Bahlil. Rajanya Bahlil siapapun kita tidak tahu. Tapi yang jelas, rakyat pemegang mandat di republik ini. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup revolusi! Hidup revolusi! Hidup revolusi! Siap kawal putusan MK? Siap! Siap kawal putusan MK? Siap! Siap kawal putusan MK? Siap! Apapun risikonya, putusan MK tidak bisa dianulir oleh dewan yang brengsek. Camkan itu. Putusan MK hanya bisa dibatalkan oleh putusan MK, bukan utusan balik. Apapun jenisnya, bentuknya konspirasi di balik, tidak sah demi hukum sejak rapat itu dibuka. Putusan diadu dengan putusan, bukan putusan diadu dengan kekuasaan. Hidup mahasiswa! Hidup! Motor nyampe situ. Mahasiswa sabar di depan kantor Golkar. Teriakan Bahlil. Gokil mahasiswa. Bahlil ganteng. Oh, anak sekolah tuh bocah tuh ikutan lo. Saat ini ada yang manut dengan Raja Jawa. Ingat, ini bukan Jawa doang. Ya, Indonesia dari Sabang sampai Merauke bukan Jawa doang. Ingat ya. Jadi sejarah menemukan momentumnya itu, dan momentumnya itu bertepatan dengan diangkatnya Bahlil jadi ketua Golkar. Dan Bahlil artinya mengkonfirmasi bahwa selama 10 tahun ini pemerintahannya ada pemerintahan seorang raja. Raja Jawa. Raja Jawa nggak semua Raja Jawa bengis. Ada Raja Jawa yang paham bahwa suara rakyat sudah tidak lagi memihak pada dia, maka dia anggap bahwa pulungnya udah nggak lagi ada di atas rumahnya. Soeharto Raja Jawa yang tahu diri, dia tahu oke, pulungnya udah hilang, saya mundur itu. Apakah semua Raja Jawa itu bengis seperti Jokowi? Dalam versi Bahlil ya, yang bilang Raja Jawa bengis kan Bahlil.
Kan Bahlil bilang ini Raja Jawa, ini bahaya dia bisa lakukan apa aja. Artinya raja yang bengis. Apakah Sultan Hamengkubuwono IX bengis? Apakah Sultan Hamengkubuwono X bengis? Ini Bahlil nggak ngerti tentang etik kerajaan Jawa. Dia nggak baca Sumar Said, apa namanya tuh, The Ideas of Power in Japanese Culture. Dia nggak baca Ben Anderson tuh. Jadi ini orang betul-betul kosong otaknya tuh. Tapi justru dalam kekosongan otaknya Bahlil itu kita memperoleh kebahagiaan. Yes. Untung ada Bahlil. Kita terangkan berkali-kali bahwa ini kebengisan, ini despot. Ini adalah otoritarian. Mending kalau otoritarian benevolent seperti siapa, Lee Kuan Yew misalnya. Ini betul-betul despot in optima forma, Jokowi. Saya hanya merumuskan dalam bahasa Latin, yaitu terjemahan dari kata bengis yang diucapkan tanpa sadar oleh Bahlil. Bahlil yang bilang Jokowi itu bengis. Jadi dimungkinkan kita untuk terus mengucapkan Indonesia sebetulnya selama 10 tahun ini diperintah oleh seorang despot alias raja yang bengis. Rakyat Jawa mesti marah pada Bahlil atau pada si raja. Mana nih suaranya rakyat Karena Jawa? sistem kerajaan itu tidak ada lagi di Jawa. Kenapa dipulihkan sifat bengis dari kerajaan itu? Jadi selalu sejarah itu ada variabel yang tiba-tiba muncul dan membuka peluang kita untuk menghasilkan kembali Indonesia yang berpikir, menghasilkan kembali imperatif demokrasi dalam kehidupan kita. Nah, momentum itu udah ada sekarang. Apapun yang akan dilakukan, ini udah pasti itu istana itu lagi cari cara bagaimana menahan demonstrasi hari ini dengan menunda keputusan di DPR tuh. Buying time, ya oke. Berapa lama dia kuat itu kan? Saya hitung mungkin malam ini akan ada evaluasi berikutnya, berapa puluh miliar lagi yang mesti dipakai untuk menyewa preman-preman dari Tangerang, apa namanya, bajingan-bajingan dari Bekasi. Tapi saya tahu bahwa gue bergaul dengan mereka, bajingan-bajingan yang paling buruk pun, preman yang paling seram pun tahu bahwa Jokowi itu sudah kelewatan dan mereka nggak mau lagi dibeli. Taruhan sama saya. Bahkan mereka akan bergabung dengan mahasiswa. Betul. Itu yang kita sebut, this is the beginning of the end. Sudah bergerak menuju akhir. Jadi sekali lagi teman-teman, momentum ini tidak mungkin kita cegah lagi itu. Ya mungkin Bahlil konstipasi dipanggil sama Jokowi mau ditabok dia tuh. Lu bikin gara-gara lu kuya, kira-kira begitu kan. Apalagi teman-teman muda di Golkar. Oh itu udah caci maki semua. Jadi kelihatannya itu yang terjadi. Tinggal kita lihat basa-basi dari Dasko buat nerangin keadaan kenapa nggak ada keputusan tuh. Jadi tetap sejarah on track sekarang. Kemampuan kita untuk mengkonsolidasi masyarakat sipil ada kesempatan terbaik negeri ini untuk mengatakan bahwa enough is enough, Master Raja Jawa dan seluruh punggawa dia itu. Yang terjadi sekarang adalah kecemasan dari lembaga-lembaga survei yang kontraknya pasti habis tuh. Habis kan? Kan orang nggak percaya lagi kan? Siapa namanya Kodari CS itu kan, yang kontraknya sampai selesai proses ternyata digagalkan oleh si Bahlil sendiri kan. Jadi Bahlil itu adalah iblis yang sedang berbuat baik buat demokrasi itu. Yap, itulah berbagai komentar dari masyarakat, mahasiswa, maupun Bang Rocky Gerung dan Ibu Megawati terkait dengan pernyataan Bahlil yang menyebut Jokowi adalah Raja Jawa yang bengis. Dan tinggal kita menunggu bagaimana nih komentar warga Jawa terkait dengan apa yang menjadi pernyataan Bahlil yang seolah-olah merendahkan Raja Jawa. Saya kira Bahlil ini tidak lama lagi diamuk oleh warga Jawa jika tidak berhati-hati dalam berstatement. Kita lihat sendiri di video tadi, sekumpulan mahasiswa sampai berani meneriaki Bahlil dengan kata-kata yang begitu kasar. Dan itu menandakan bahwa harga diri Bahlil tidak ada sama sekali. Dan layak untuk dia dapatkan. Kenapa? Karena selain dia mencoba untuk menindas rakyat, rela mengkhianati rakyat demi kedudukan dan kekayaan, saya kira memang halal jika Bahlil diberikan sebuah hadiah yang bisa membuat dia sengsara. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton, dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.